Meninggalnya Rudy Esgani meninggalkan duka mendalam bagi seluruh keluarganya. Rudy Esgani adalah seorang advokat tewas ditembak orang tak dikenal, OTK, di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan jelang pergantian tahun. Salah satu kabar yang mengharukan datang dari anak ketiga Rudy yang rencananya akan menggelar acara lamaran pada tanggal 5 Januari tahun 2025. Hal itu diungkap saudara korban yakni Mahir Gani saat ditemui di rumah duka, Jalan Kelurahan, Lorong 6, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, malam. Mahir mengatakan, Rudy Esgani sempat memberitahukan bahwa putrinya akan dilamar pada tanggal 5 Januari. Dia berbicara kepada saya dan memberikan amanah agar saya menjadi juru bicara untuk berbicara dengan wali laki-laki nantinya, katanya. Rudy Esgani diketahui memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mahir sangat bersedih atas kejadian tersebut, namun dirinya tetap percaya bahwa pihak kepolisian akan menyelidiki kasus ini dengan profesional. Tentu saya sangat bersedih dengan kejadian ini, tapi saya percaya pihak kepolisian akan mengusut kasus ini sampai tuntas, jelasnya. Saya yakin pihak Polri akan profesional dengan kasus ini, tambahnya. Misteri sosok penembak Rudy Esgani pengacara ternama Bon Sulawesi Selatan. Sang istri, Hije Mariam melihat pelaku pakai mobil datang ke rumah mereka. Suasana gelap, Hije Mariam syok setelah mendengar suara tembakan dari luar rumah. Ia pun tidak sempat melihat secara jelas wajah dan sosok pelaku penembak suaminya. Tidak ada saya lihat orang di luar rumah, karena gelap juga. Karena ada mobil terparkir di depan jadi di belakangnya agak gelap, ujarnya. Mariam juga mengaku tidak begitu memperhatikan suasana sekitar lantaran sementara makan. Tidak ada kita perhatikan karena sementara makan, ucapnya saat sang suami tumbang. Mariam sempat menduga korban mengalami pecah pembuluh darah. Awalnya, saya belum lihat luka. Pemikiran saya itu pecah pembuluh darah. Karena ada darah keluar, terang Mariam. Saya periksa ternyata tidak. Saya bersihkan darahnya. Ternyata ada memar di samping hidung, sambungnya. Mariam baru sadar suaminya menjadi korban penembakan setelah dibawa ke puskesmas dan diperiksa oleh polisi. Baru saya tahu waktu ada polisi bilang di puskesmas bahwa ini ditembak, bebernya. Jenazah pengacara Rudy Esgani, 49, diduga korban penembakan di Kabupaten Bon. Diautopsi di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Pantauan Tribun Tanda Hubung Timur.com di lokasi. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum berdatangan. Istri almarhum, Hije Mariam, 45, juga hadir di depan ruang autopsi menunggu pemeriksaan personel Dokes. Wajahnya tampak sembab menangisi kepergian suami yang meninggal dengan cara tragis. Saat dihampiri wartawan, Hije Mariam bersedia menceritakan detik-detik dugaan penembakan terhadap sang suami. Mariam mengatakan saat kejadian, ia dan Rudy tengah berkumpul di rumah dengan sanak keluarga. Mereka membuat acara makan bersama sembari menunggu malam pergantian tahun. Saat santap bersama, kata Mariam, suara ledakan terdengar dan Rudy tergeletak. Kita sementara makan-makan sama keluarga. Tiba-tiba ada suara ledakan langsung dia, Rudy, tergeletak, kata Mariam.